Oke, selamat siang untuk anak-anak dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, jauh dari sakit penyakit. Nah, baik, pada siang hari ini kita akan belajar kembali mengenai ini bab 7. Temanya itu adalah revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Nah, yang pertama, bagian A itu tentang tantangan awal kemerdekaan. Nah, jadi namanya juga awal kemerdekaan, jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang datang baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri. Nah, yang pertama, ini adalah kondisi awal Indonesia merdeka. Nah, jadi secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Jadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi di tanah air kita. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. Jadi PPKI yang keanggotaannya itu sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan undang-undang dasar dan memilih presiden, wakil presiden seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi bahkan untuk menjaga keamanan negara juga PPKI ini sudah membentuk yang namanya TNI. TNI itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Nah, kondisi perekonomian negara juga itu masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi yang namanya inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang pada saat itu yang tak terkendali. Sementara nilai tukarnya sangat rendah sekali. Kemudian pada 1 Oktober tahun 1946, Indonesia baru mengeluarkan uang Republik Indonesia yang disebut sebagai ORI. Nah, sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan atau diselaraskan dengan alam ya, kemerdekaan. Jadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Nah, jadi yang kedua, ini kedatangan sekutu dan Belanda. Jadi pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, sekutu dan Belanda itu mau berkuasa lagi ke Indonesia. Itu dengan cara ya banyak sekali alasannya ya. Yang pertama itu kedatangan sekutu dan Belanda. Jadi sekutu masuk ke Indonesia diboncengi oleh Nica ya. Jadi mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua terjadi, ya, setelah Perang Dunia Kedua, nah terjadi perundingan ya Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement ya. Jadi isinya itu tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC, South East Asia Command ya. Nah, di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh. Ya, yang pertama itu adalah fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, fase kedua ini adalah setelah keadaan normal, jadi pejabat-pejabat Nica akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Nah, Louis Mountbatten ya ini membentuk pasukan komando khusus yang disebut APNI ya, Allied Force Netherlands East Indies ya. Jadi di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison ini, jadi mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India ya, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha.
Nah, tugas tentara APNI sebagai berikut. Yang pertama itu menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Dan yang ketiga itu melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Dan yang ketiga itu ada menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Dan yang selanjutnya itu adalah mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, yang ketiga, merdeka atau mati. Ini perjuangan rakyat Semarang ya dalam melawan tentara Jepang. Nah, ini tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober. Nah, ini juga yang disebut sebagai pertempuran 5 hari. Nah, perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang ini ya, yang pertama Ponegoro ya selaku pimpinan pemerintahan di Semarang itu mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut. Berdasarkan atas pengumuman panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara atau aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. Nah, isinya itu apa saja? Satu, ya, jadi perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang ini, yang pertama itu mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13. Pemerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku. Yang kedua, terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintahan RI akan diambil tindakan yang keras. Yang ketiga, senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. Hanya bendera Indonesia merah putih boleh berkibar. Yang selanjutnya, terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. Dan yang keenam, selanjutnya, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasanya. Semarang, 19 Agustus 1945, Kepala Pemerintahan RI Daerah Semarang, Wong Sonegoro. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh pemerintahan RI yang ada di daerah Semarang. Yang kedua itu pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta terjadi perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Semua pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan, memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Nah, pada tanggal 20 September 1945, daerah Jakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah berada di tangan pemerintahan RI. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang, itu cokannya, ini harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro tanggal 5 Oktober 1945. Gedung cokan itu kantai berhasil direbut ya. Dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, jadi gedung cokan dikenal dengan gedung nasional tadi ya, atau gedung agung. Satu hari setelah perebutan gedung cokan kantai, jadi para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osa Botai di Kota Baru ya. Jadi rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osa Botai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain ada TKR, Polisi Istimewa, dan BPU, Barisan Penjagaan Umum. Ini bertekad
untuk menyerbu markas Jepang tersebut. Yang selanjutnya, arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Arek-arek Surabaya. Ini 10 November. Ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Nah, pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran antara pasukan Indonesia melawan pasukan Sekutu ini tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahulunya, yaitu perebutan kekuasaan dan senjata tentara Jepang. Perebutan senjata telah dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Nah, pada akhirnya perebutan senjata ini membangkitkan suatu pergolakan yang berubah menjadi situasi revolusi yang menegangkan. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, jadi para pemuda Surabaya ini berhasil memperoleh senjata dari tentara Jepang. Selain itu, gerakan pemuda juga diorganisir sedemikian rupa sehingga mereka siap menghadapi berbagai ancaman yang datang dari manapun. Nah, jadi pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigadir 49 dari Divisi 23 Sekutu yang berkekuatan sekitar 5.000 tentara ini mendarat di Surabaya. Ini di bawah pimpinan Brigadir Albertine Walters Houghton Malabi, atau yang biasa kita kenal AWS Malabi. Jadi setibanya di Surabaya, mereka segera masuk ke dalam kota dan mendirikan pos pertahanan di 8 tempat. Awalnya mereka ingin segera melucuti semua persenjataan yang telah dikuasai rakyat, namun karena memperoleh tantangan keras dari pemimpin Indonesia di Surabaya, akhirnya mereka mengalah, ya. Nah, jadi pada tanggal 26 Oktober 1945 dicapai kesepakatan antara pimpinan Indonesia dengan Brigadir Malabi tadi. Isi kesepakatannya itu adalah yang dilucuti senjatanya hanya tentara Jepang. Tentara Inggris selaku wakil sekutu akan membantu Indonesia dalam memelihara keamanan dan perdamaian. Nah, selanjutnya setelah semua senjata tentara Jepang dilucuti, mereka akan diangkut melalui laut. Nah, itu tadi yang ada di Surabaya. Sedangkan yang selanjutnya itu pertempuran di Ambarawa. Ya, pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Nah, latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang. Jadi sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman, turun langsung memimpin pasukan. Sudirman menyodorkan taktik perang supit urang. Ya, taktik ini segera diterapkan, musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Ya, apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu di Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Nah, untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan hari infanteri. Ya, di Ambarawa juga dibangun monumen Palangan Ambarawa. Nah, selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Nah, dari tim dari RAPWI, ya, ini telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Berayan, Sentis, Rantau Parapat, Pematang Siantar, dan Berastagi, ya, untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan.
Nah, ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan ya, Batalion Nil. Jadi mereka bersikap congkak ya, karena merasa sebagai pemenang atas perang. Nah, sikap ini memancing timbulnya berbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda yang ada di daerah Medan. Nah, yang selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Adir dan pabrik senjata bekas artileri ya, construction Winkel. Nah, kalau sekarang itu adalah Pindad ya, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Nah, seperti halnya di kota-kota lain ya, di Bandung pun pasukan sekutu dan Nica melakukan teror terhadap rakyat sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Nah, menjelang bulan November 1945 pasukan Nica itu semakin merajalela di Bandung. Nah, Nica memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Namun semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar dan badan-badan perjuangan semakin berkobar. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi di Bandung. Nah, Bandung Lautan Api ini adalah sebuah sebutan untuk peristiwa terbakarnya kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dalam upaya menjaga kemerdekaan Indonesia. Pembakaran ini dilakukan oleh masyarakat Bandung sebagai bentuk respon atas ultimatum sekutu yang memerintahkan untuk mengosongkan Bandung. Nah, jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada bulan Maret 1946. Nah, sejarah besar ini dilakukan oleh para masyarakat Bandung yang jumlahnya sekitar 200.000 orang. Jadi dalam waktu 7 jam mereka melakukan pembakaran rumah serta harta benda mereka sebelum akhirnya pergi meninggalkan Bandung. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini dilatar belakangi oleh banyak hal. Yang pertama itu adalah Brigadir McDonald atau sekutu yang menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pelucutan Jepang kepada pihak sekutu. Yang kedua, sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi memerintahkan agar kota Bandung bagian utara itu dikosongkan dari masyarakat Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945. Dan yang ketiga, sekutu membagi Bandung menjadi 2 sektor, yaitu sektor utara serta sektor selatan. Yang keempat, rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Nah, itu adalah latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Yang selanjutnya berita proklamasi di Sulawesi. Jadi berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pula di Sulawesi. Samratulangi yang saat itu menjabat sebagai gubernur Sulawesi berkedudukan di Makassar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Sementara itu para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Nah, atas inisiatif Manai Sofian dan kawan-kawan dibuat plakat proklamasi di rumah Burhanuddin dan di kantor Pewarta Celebes yang kemudian nanti diganti nama dengan Suara Indonesia. Nah, berita proklamasi di Sulawesi Tenggara ini diterima di Kualaka ya, Kendari ya. Mula-mula berita diterima oleh kalangan Kaigun dan Haiho yang dibawa oleh tentara Jepang. Saat itu yang bertugas memimpin Heiho adalah Ide Heiso dan Sudamitsu Heiso. Sementara berita proklamasi baru diketahui oleh rakyat Muna ya, saat Jepang menyerahkan pemerintahan Muna kepada Ode Ipa yang kemudian meninggalkan Muna menuju Kendari.
Di Buton, berita proklamasi diterima rakyat dari para pelayar yang tiba dari Jakarta dan Bangka, serta dari orang-orang Jepang yang datang ke Makassar. Mula-mula berita itu diterima di Kepulauan Tukang Besi, ya, Wakatobi, di Sulawesi Tengah. Ya, berita proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus pada pukul 15.00 waktu setempat. Nah, berita itu diterima Abdul Latif dari tentara Jepang yang dikawal dari 2 tentara Heiho dari Sulawesi Selatan, yaitu Saleh Topetu dan Jafar. Nah, peristiwa itu mengatakan bangsa Indonesia sudah merdeka. Di Manado, berita proklamasi pertama kali diterima di markas besar tentara Jepang yang berkedudukan di Minahasa. Di Makassar, terdapat alat-alat sarana komunikasi yang mempekerjakan tenaga Indonesia, diantaranya adalah AS Rombot. Jadi saat itu Rombot sedang mendapat tugas untuk menerima berita Dumei dari Tokyo. Jadi pada saat itulah berita tentang proklamasi yang disebarkan di seluruh penjuru dunia itu diketahuinya. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Berita itu diterimanya bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah gencatan senjata. Segera setelah bertugas, Rombot mengontak Sumate, ya, yang saat itu sebagai Daidancho Botei Sei Sentai di Tonando, ya. Nah, jadi kedua tokoh itu kemudian menyampaikan berita proklamasi itu ke tokoh-tokoh nasionalis. Maka kemudian disebarkan ke Sengit Talaut, Bolang, Mengondau, dan Gorontalo. Nah, setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Nah, cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud di Sulawesi Tenggara misalnya. Bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di La Susua, bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Kepala Distrik Batam Panunga dan beberapa pimpinan pemuda RI dari Luwu. Yang selanjutnya operasi lintas laut Banyuwangi sampai Bali. Ya, operasi lintas laut ini merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu, mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Tanggal 3 Maret 1946, hal ini dimaksudkan, ya, Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur dan dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia. Nah, kesimpulan dari sejarah ini adalah usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya mereka berhadapan dengan kolonialisme baru yang dipastikan dapat menyengsarakan rakyat Indonesia. Yang kedua, rakyat di berbagai daerah tidak memiliki ketakutan sedikit pun untuk melawan kelaziman kolonialisme. Mereka berani bertempur dengan korban yang sangat besar. Nah, tugas di antara berbagai perjuangan tadi di berbagai daerah dalam rangka melawan sekutu dan Belanda. Nah, pada materi yang sudah disampaikan di atas, jadi pertempuran mana yang menurutmu paling menarik? Ada Bandung Lautan Api, Arek-Arek Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kamu pilih, menurut kamu pertempuran mana yang menurutmu paling menarik. Terus jelaskan latar belakang dan proses terjadinya pertempuran tersebut. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Semoga pelajaran ini dapat
semakin menguatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI adalah harga mati. Terima kasih.